Ini adalah Emmy Awards yang ke-27. Jadi Kementerian Kebudayaan mendukung sepenuhnya kegiatan ini dalam rangka untuk menciptakan ekosistem musik Indonesia. Desember 2024 ya, yang akan diselenggarakan di Jakarta. Ini adalah Emmy Awards yang ke-27. Jadi Kementerian Kebudayaan mendukung sepenuhnya kegiatan ini dalam rangka untuk menciptakan ekosistem musik Indonesia, dan saya kira ini juga bentuk komitmen dari Kementerian Kebudayaan agar ada apresiasi terhadap para musisi kita, terutama juga termasuk generasi baru karena temanya itu. Jadi kita berharap nanti tentu akan semakin banyak apresiasi dan penghargaan dengan 62 kategori dari semua genre musik ya, dan terutama juga banyak musisi-musisi yang juga baru. Emmy Awards ini menjadi salah satu tonggak yang penting di dalam memberikan apresiasi tadi, penghargaan dari karya-karya yang terbaik dari para musisi kita. Lalu apakah Mendikbud nanti akan menggandeng musisi-musisi Indonesia untuk ke depannya, Pak? Bukan menggandeng ya, kita pasti akan mendukung mereka terus berkarya dan mendapatkan ya ruang ekspresi yang lebih luas ya. Kita hanya memfasilitasi karena memang ini bagaimana memajukan musik Indonesia ini adalah tugas dari semua pihak ya, termasuk dari Kementerian Kebudayaan. Tapi yang paling penting adalah dari para musisinya sendiri, dari pegiat, dari pejuang kebudayaannya, dari para musisinya sendiri ya, dan tentu kami akan mendorong menciptakan ya, tadi juga ada usulan bagaimana juga ada lomba cipta lagu yang bisa menghimpun menjadi ajang bagi para pencipta lagu dari daerah-daerah juga, dan juga dari generasi muda, Gen Z, millennials yang mempunyai bakat. Saya kira langsung kita respon dan kita selenggarakan nanti tahun depan gitu ya, sehingga bisa menciptakan trigger lah bagaimana mereka mendapatkan apresiasi dari pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Kebudayaan. Nah, yang terkait dengan ajang lomba cipta lagu ini akan menggandeng siapa, Pak, untuk nanti sebagai penjurian yang mungkin? Wah, ini di sini ada Pak Wamen ya, ada tadi yang mengusulkan Pak Nino Kayam, dan juga banyak ya nanti yang bisa kita jadikan itu. Karena ini menurut saya bagus ya. Mungkin juga ada afirmasi, bukan hanya lagu-lagu umum, lagu-lagu dewasa, tapi juga ada lagu-lagu remaja, ada lagu-lagu anak ya. Dan juga mungkin lagu-lagu dari beberapa tema-tema tertentu gitu. Ini menurut saya penting supaya ada ya sebagai penyemangat lah gitu ya. Meskipun sekarang kalau mau mereka berkarya kan platformnya terbuka luas. Ada Spotify, macam-macam lah, ada di YouTube dan sebagainya, di platform media sosialnya. Pak Henry, tentang lagu anak, Direktorat Perfilman Musik dan Media sendiri sebenarnya kan sudah punya gila ya, lomba lagu anak beberapa tahun terakhir. Tapi kenapa ekosistem lagu anak sepertinya tidak tumbuh juga sampai sekarang? Kira-kira tantangannya seperti apa? Apakah ya, industri ini tidak memberi peluang? Menurut saya kita nggak boleh menyerah. Jadi apa yang kita usahakan tentu kita evaluasi, di mana mungkin perlu ada perbaikan-perbaikan dari intervensinya. Sekali lagi kan kita hanya menjadi fasilitator. Nanti kita tanya juga, termasuk kita harus kepada mereka yang misalnya bergerak di bidang pembinaan anak-anak dan lain-lain, harus kita ajak bicara dan diajak diskusi supaya anak-anak tuh lebih juga menyukai lagu anak-anak. Tentu beda lah anak-anak tahun 70-an, 80-an dengan anak-anak sekarang nih. Seleranya beda, beat musiknya beda dan lain-lain. Kenapa dulu bisa, kenapa sekarang nggak bisa, saya kira bisa aja. Nah ini tinggal bagaimana mungkin intervensi kita ini supaya pas. Kita harus duduk dulu bareng dengan para stakeholder lain, termasuk para misalnya itu tadi pembina anak-anak, guru-guru mungkin tertentu, dan anak-anaknya sendiri apa sih yang mereka sukai gitu. Pak, apa itu mengenai film Momen Property itu, Pak, yang Pak Oscar itu bagaimana, Pak?
Ya, Woman from Rote Island kita dukung untuk menjadi nominasi di film Oscar ya. Sekarang ini sudah masuk list yang dalam 95 besar kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi 14 besar. Nah, untuk itu kami di Kementerian Kebudayaan juga mendorong kemarin agar diputar kembali nih di bioskop-bioskop yang ada gitu. Jadi tanggal besok nih hari ini kita udah ada mengirimkan materi film tersebut ke LSF, Lembaga Sensor Film. Karena waktu itu juga karena atas inisiatif dari produsernya dan juga dengan DPR, waktu itu kita ketemu dengan Pak Wakil Ketua DPR. Nah, kita udah ke LSF dan siang ini kalau tidak salah kita akan mulai lihat dulu di LSF lagi. Dan besok sudah mulai ada penayangan di CGV FX. Teman-teman wartawan juga diundang besok nih. Ada sekitar 100-an dulu ya wartawan untuk melihat lagi film ini. Nanti pada hari Rabu, lusa, ini juga ada penayangan di Cinepolis, mengundang peserta umum, dan juga hari Kamisnya di XX1 di Plaza Senayan, di bioskop gitu. Jadi kita mencoba untuk berkomunikasi dengan para pemilik bioskop untuk memutar kembali film ini, karena ini kan film yang pernah memenangkan FFI tahun 2023 dan film ini film bagus. Mungkin waktu itu ada yang belum sempat menonton. Nah, kita tonton kembali dan kita ramaikan ini sebagai bagian dari upaya kita ya diplomasi kebudayaan kita agar film kita ini mendapat apresiasi di Academy Awards atau di Oscar yang minggu depan ini ya tentu mereka melakukan seleksinya. Jadi kita harus ramaikan. Kemarin juga mereka sudah bertemu dengan Presiden, diundang oleh Presiden secara khusus. Presiden juga nanti mungkin akan melihat, akan menonton kembali film ini. Nanti kita atur kembali lah gitu ya. Untuk promosi di luar negerinya sendiri seperti apa di Amerikanya? Nah itu memang kita harus ada extra effort ya. Harus ada usaha lebih keras lagi karena di sana kan di luar jurisdiksi kita harus melakukan lobby-lobby personal bagi teman-teman yang mempunyai koneksi dengan orang-orang tertentu yang memang mempunyai otoritas di sana. Kita juga minta nanti ke konjen kita misalnya di Amerika atau kedutaan besar kita di Amerika atau di Los Angeles gitu ya untuk bisa ikut membantu bagaimana komunikasi dan juga terutama networking dengan otoritas film setempat gitu, karena di sana kan pendekatannya agak beda dengan kita ya. Mereka pendekatannya lebih kepada private sector gitu. Masuk dana juga ya Pak? Ya pasti begitu. Yuk, Ya, terima kasih. terima kasih. Pokoknya kita dukung.